Salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan harian Gereja Toraja, edisi Jumat tanggal 19 Juni tahun 2026. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa, memohon tuntunan daripada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami bersyukur kepadamu atas segala kasih dan pertolongan-Mu dalam kehidupan kami. Saat ini, ya Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berkatilah kami, ya Tuhan, agar kami mengerti firman-Mu, dan kiranya firman-Mu ini menjadi suluh bagi langkah kami dan menguatkan kami menjalani kehidupan yang Tuhan masih karuniakan kepada kami. Bapa di sorga, ampunilah segala dosa kami. Terima kami yang datang kepadamu dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, firman Tuhan yang kita akan baca dan renungkan pada saat ini dipilih dari Roma pasal 2 ayat 17 sampai 29. Firman Tuhan berbunyi demikian. Tetapi jika kamu menyebut dirimu orang Yahudi dan bersandar kepada hukum Taurat, bermegah dalam Allah dan tahu akan kehendaknya, dan oleh karena diajar dalam hukum Taurat, dapat tahu mana yang baik dan mana yang tidak, dan yakin bahwa engkau adalah penuntun orang buta dan terang bagi mereka yang di dalam kegelapan, mendidik orang bodoh dan mengajar orang yang belum dewasa. Karena dalam hukum Taurat engkau memiliki kegenapan segala kepandaian dan kebenaran. Jadi bagaimanakah engkau yang mengajar orang lain? Tidakkah engkau mengajar dirimu sendiri? Engkau yang mengajar jangan mencuri. Mengapa engkau sendiri mencuri? Engkau yang berkata jangan berzina. Mengapa engkau berzina? Engkau yang jijik akan segala berhala, mengapa engkau sendiri merampok rumah berhala? Engkau bermegah atas hukum Taurat, mengapa engkau sendiri menghina Allah dengan melanggar hukum Taurat itu? Seperti ada tertulis, sebab oleh karena kamulah nama Allah dihujat di antara bangsa-bangsa lain. Sunat memang ada gunanya jika engkau menaati hukum Taurat. Tetapi jika engkau melanggar hukum Taurat, maka sunatmu tidak ada lagi gunanya. Jadi jika orang yang tak bersunat memperhatikan tuntutan-tuntutan hukum Taurat, tidakkah ia dianggap sama dengan orang yang telah disunat? Jika demikian, maka orang yang tak bersunat tetapi yang melakukan hukum Taurat akan menghakimi kamu yang mempunyai hukum tertulis dan sunat tetapi yang melanggar hukum Taurat. Sebab yang disebut Yahudi bukanlah orang yang lahiriah Yahudi, dan yang disebut sunat bukanlah sunat yang dilangsungkan secara lahiriah. Tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya, dan sunat ialah sunat di dalam hati secara rohani, bukan secara hurufiah. Maka pujian baginya datang bukan dari manusia, melainkan dari Allah. Amin. Firman Tuhan. Dikatakan dialah berbahagialah kamu yang mendengar firman Tuhan, merenungkannya di dalam hari kehidupannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus,
Firman Tuhan yang kita baca pada saat ini kita akan renungkan melalui tema sunat hati. Di zaman ketika agama sering tampil ramai, dipenuhi kata-kata saleh, simbol dan aktivitas rohani manusia, mudah merasa dirinya sudah dekat dengan Tuhan. Kita mengenakan identitas iman seperti pakaian yang rapih, rajin beribadah, aktif melayani, tahu banyak ayat. Namun di balik semua itu, hati bisa tetap sunyi dan keras. Kita bisa terlihat benar di hadapan manusia, tetapi belum tentu jujur di hadapan Allah. Sebab Tuhan tidak hanya mendengar doa yang diucapkan dengan bibir. Ia juga mendengar suara hati yang tersembunyi di dalam. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Rasul Paulus dalam Roma 2 ayat 17 sampai 29 mengguncang keyakinan religius orang Yahudi pada zamannya. Mereka berbangga karena memiliki Taurat dan tanda sunat. Seolah-olah kedekatan dengan hukum Allah sudah cukup menjamin kebenaran hidup. Tetapi Paulus menyingkapkan sesuatu yang lebih dalam. Tanda di tubuh tidak berarti tanpa perubahan di hati. Sunat sejati bukanlah goresan pada daging, melainkan pekerjaan roh yang memotong kesombongan, kemunafikan, dan kekerasan manusia. Di hadapan Allah yang dinilai bukanlah seberapa religius penampilan kita, melainkan seberapa dalam hati kita diubahkan. Karena itu firman ini mengundang kita masuk ke dalam keheningan batin. Bukan sekedar bertanya apakah kita sudah beragama dengan baik, tetapi apakah hati kita sedang dibentuk oleh Roh Kudus. Sunat hati seringkali tidak terasa nyaman. Ia memotong ego, menyingkapkan kepalsuan, dan melembutkan hati yang keras. Namun justru di sanalah kehidupan baru dimulai. Ketika hati disunat oleh Roh, iman tidak lagi menjadi pertunjukan, melainkan napas hidup setiap hari. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, ingatlah bahwa kesalehan yang terlihat manusia bisa memikat mata, tetapi hanya hati yang diubahkan Roh yang berkenan di hadapan Allah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami berterima kasih atas kehidupan yang Tuhan masih karuniakan kepada kami. Terlebih Engkau telah memberikan kami waktu sejenak untuk membaca dan merenungkan akan firman-Mu. Kiranya kebenaran firman-Mu yang telah kami terima boleh tertanam baik dalam hati kami dan menjadi pedoman dalam kehidupan kami sehari-hari. Berikanlah kami kekuatan, hikmat untuk melakukan firman-Mu dengan setia. Biarlah hidup kami semakin berkenan di hadapan-Mu dan menjadi berkat bagi sesama. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.